Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kabar anak-anak ibu semuanya tetap sehat. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita pada hari ini mengenai cerita rakyat. Anak-anak ibu semuanya tentu sudah tidak asing lagi dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak ibu semuanya pasti sudah sering mendengar cerita rakyat. Sebelum ibu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu cerita rakyat, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari cerita rakyat. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu akan menjelaskan pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Anak-anak ibu semuanya, tentu dalam cerita rakyat itu memiliki ciri-ciri. Ada 7 ciri-ciri cerita rakyat. Ibu akan menjelaskannya ya anak-anak. Ciri-ciri cerita rakyat yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Ciri-ciri yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Ciri-ciri yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Ciri-ciri yang keempat, kaya nilai-nilai luhur. Ciri-ciri yang kelima, bersifat tradisional. Ciri-ciri yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Ciri-ciri yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk lais dalam susunan atau cara pengungkapannya. Baiklah anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari cerita rakyat. Baiklah anak-anak ibu, siapa yang dapat menyebutkan jenis-jenis dari cerita rakyat? Baik nak, persilakan. Iya nak, jawaban kamu benar. Jenis-jenis cerita rakyat itu terdiri dari 6. Yang pertama, fabel. Yang kedua, legenda. Dan yang ketiga, sage. Yang keempat, mite. Yang kelima, paralel. Yang keenam, jenaka. Dan ibu akan menjelaskannya secara satu persatu ya anak-anak, dan beserta contohnya akan ibu berikan. Yang pertama, cerita binatang atau fabel. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Contoh dari cerita fabel ini misalnya kancil dan harimau, semut dan gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua, cerita asal-usul atau legenda. Cerita legenda merupakan sebuah cerita prosa rakyat. Contoh cerita legenda misalnya Gunung Tangkuban Perahu di Kota Bandung berasal dari perahu milik Sang Kuryang. Yang ketiga ialah sage. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Syariah Melayung, Hikayah Hang Tuah, Cieng Wanana, dan lain sebagainya. Yang keempat, mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya anjing yang lobah, semut dan belalang, Hikayah Mahabharata, Hikayah Ramayana, dan lain sebagainya. Yang keenam ialah jenaka. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik. Masing-masing dilukiskan secara humor. Contohnya Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pender, Pak Belalang, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak ibu, unsur-unsur cerita rakyat terbagi menjadi 2. Adakah dari anak-anak ibu yang bisa menyebutkannya? Baiklah nak, persilakan. Iya nak, jawaban kamu benar. Kamu pintar. Nah,
Unsurnya itu ialah yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Ibu akan menjelaskannya lebih dalam lagi ya anak-anak ibu. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur intrinsik cerita rakyat yaitu tema, alur maju, alur mundur, alur gabungan atau jikjaku merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Dan terdapat latar. Pada bagiannya ada tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial, budaya, dan lain-lain. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu memberikan contoh dari cerita rakyat yang berjudul Jaka Tarub. Dan dari contoh cerita rakyat yang ibu berikan ini, dari sini nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai cerita rakyat. Dan untuk tugas, tadi ibu sudah memberikan contoh dari cerita rakyat yang berjudul Jaka Tarub. Anak-anak semua dikerjakan ya, termasuk jenis cerita rakyat apakah itu cerita Jaka Tarub, dan anak-anak kerjakan juga tema dan latar yang terdapat pada cerita Jaka Tarub yang sudah ibu berikan tadi contoh dari cerita rakyat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak ibu. Tetap semangat dalam belajarnya ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu semuanya pintar-pintar dan hebat-hebat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.